Balthazar wasn't arrested because of the women. Balthazar Ngonga. Balthazar Ngonga. If Balthazar's mother is alive, Yes, she will also be included in the she will also be. So what? Bayangkan seorang pejabat negara berjas rapi, berwajah tenang, orang yang tugasnya memburu aliran uang kotor, menjaga moral sistem, dan berdiri di garis depan pemberantasan korupsi. Namun suatu hari, yang ditemukan justru bukan dokumen keuangan, bukan rekening gelap, melainkan ratusan rekaman pribadi yang pelan-pelan meruntuhkan segalanya. Namanya Balthazar Ebang Engonga. Dan ini bukan sekedar skandal video. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, tentang keserakahan, dan tentang bagaimana satu orang bisa menjatuhkan kepercayaan sebuah negara. Aku Intan. Yuk kita bahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Equatorial Guinea, sebuah negara kecil di Afrika Tengah, negara dengan kekuasaan yang terpusat, pemerintahan yang tertutup, dan jabatan-jabatan penting seringkali hanya berputar di lingkaran elit. Di tempat seperti ini, pejabat bukan sekedar pekerja negara, mereka adalah simbol. Dan ketika simbol itu jatuh, yang runtuh bukan cuma satu nama, melainkan kepercayaan publik. Di tengah hiruk-pikuk kota Malabo, ibu kota Guinea Khatulistiwa, yang dikelilingi gedung-gedung mewah dari minyak bumi, hiduplah seorang pria yang dijuluki Bello karena ketampanannya yang memikat. Balthazar Ebang Engonga atau Bello bukan orang sembarangan. Lahir pada 15 Maret 1978. Beliau adalah keponakan Presiden Teodoro Obiang Nguema Basogo. Beliau pemimpin terlama di Afrika. Selain dia keponakan presiden, ia adalah Direktur Jenderal ENIF atau Badan Investigasi Keuangan Nasional. Lembaga yang bertugas melacak pencucian uang, menyelidiki korupsi, dan mengawasi transaksi yang mencurigakan. Artinya, dia punya akses ke data keuangan sensitif, anggaran negara, dan fasilitas elit. Ia adalah bagian dari lingkaran kekuasaan. Orang yang dianggap tak tersentuh. Sampai akhirnya, namanya sendiri masuk daftar penyelidikan. Balthazar Ngonga has been arrested. The Director General National Financial Investigation Agency in Equatorial Guinea, Balthazar Ngonga, has been arrested for allegedly recording over 406 tapes of the wives of notable people in the country. The scandal emerged in the course of a fraud investigation against the 54-year-old economist, which resulted in the search of his house and office on impromptu notice by ANIF officials who came across several CDs that later revealed his sexcapades with different married women. Bello menyimpan rahasia gelap selama bertahun-tahun. Dia merekam ratusan video intim dengan berbagai wanita. Lebih dari 400 katanya. Wanita-wanita itu bukan sembarangan orang. Ada istri pejabat tinggi, kerabat presiden, bahkan saudara iparnya sendiri. Beberapa direkam di kantornya sendiri, di hotel mewah, atau tempat-tempat tak terduga. Bello yang sudah beristri dan punya anak, seolah tak pernah puas dengan kekuasaan yang ia pegang. Penting untuk dicatat, kasus yang menyebabkan dia masuk penjara tidak dimulai dari video. Awalnya, Balthazar diselidiki atas dugaan korupsi dan penggelapan dana negara. Pada November tahun 2024, saat polisi menggeledah kantor dan rumahnya karena tuduhan korupsi, penggelapan dana publik miliaran franc CFA, mereka menemukan hard drive penuh dengan video-video itu. Entah disengaja atau tidak,
Video-video tersebut bocor ke publik. Dalam sekejap, WhatsApp dan media sosial di Guinea Khatulistiwa dibanjiri klip-klip eksplisit. Negara kecil itu gempar. Suami-suami marah, keluarga elit terpecah, dan rumor menyebar. Ini bukan kecelakaan, tapi drama istana untuk menghabisi Bello yang dikabarkan punya ambisi jadi presiden suatu hari nanti. Pemerintah bergerak cepat. Presiden Obiang langsung bertindak tegas. Melalui dekret nomor 118, Bello dipecat, ditangkap, dan dilempar ke penjara Black Beach yang terkenal kejam. Tempat penyiksaan dan kematian bagi banyak tahanan politik. Bahkan, kebijakan baru diterapkan, kamera pengawas dipasang di kantor-kantor pemerintahan. Sebuah langkah yang lahir dari rasa malu nasional, namun perlu digarisbawahi, vonis penjara Baltasar bukan karena video. Kemudian pada tahun 2025, dia diadili atas kasus korupsi terpisah, atau dikenal sebagai Treasure Affair. Dituduh menggelapkan lebih dari 1 miliar CFA francs, atau sekitar 30 miliar rupiah. Itu dana publik antara tahun 2012 sampai dengan 2024. Melalui penyalahgunaan jabatan dan pengayaan ilegal, Agustus 2025, Pengadilan Provinsi Bioko menghukumnya 8 tahun penjara plus denda sekitar 3,7 miliar rupiah atas penggelapan dan penyalahgunaan jabatannya. Ada beberapa berita yang bilang 18 tahun. Setelah kami telusuri, itu hanya tuntutan jaksa atau info keliru. Vonis resminya itu 8 tahun menurut sumber terpercaya seperti BBC dan Wikipedia update terbarunya. Hancur sudah semuanya, bak petir menyambar di siang hari. Karir si Bello dan reputasinya lenyap seketika. Video itu menghancurkan reputasinya dan korupsi menghancurkan kebebasannya. Kisah Bello seperti dongeng modern tentang keserakahan dan kekuasaan. Naik tinggi karena keluarga, jatuh keras karena nafsu dan intrik politik. Di Guinea Khatulistiwa, yang kaya minyak tapi miskin keadilan, skandal ini membuka sedikit tirai tentang apa yang terjadi di balik istana. Kasus Baltasar Ebang Engonga atau si Bello mengajarkan satu hal sederhana. Kekuasaan bisa membuat seseorang lupa batas, dan ketika seseorang merasa kebal, ia mulai ceroboh. Bukan kamera yang menjatuhkannya, bukan internet, dan juga bukan publik. Melainkan keputusan-keputusan kecil yang diambil saat ia yakin tak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, jabatan setinggi apapun tidak akan mampu melindungi seseorang dari konsekuensinya sendiri. Aku pamit dan terima kasih sudah mendengarkan.